Halo Gunarwan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os dan ya hari ini kita akan nyebrang nih ya. Kalau kemarin kita bahas Manchester merah, kita nyebrang sedikit ke kota Manchester ini, menyeberang sedikit ke Manchester biru. Yang beberapa bulan yang lalu itu di bulan Februari ya, ini melakukan tuntutan hukum kepada IPL terkait dengan aturan APT Associated Party Trade ya. Jadi ini kalau kita terjemahkan secara kasar ini adalah aturan hubungan dagang dengan pihak yang berhubungan. Aturan ini sebenarnya mengatur tentang bagaimana sebuah klub IPL itu melakukan hubungan dagang dengan pihak lain yang secara kepemilikan ini secara langsung atau tidak langsung dimiliki oleh orang atau badan yang sama gitu ya. Dan menurut saya kalau saya sudah baca-baca ini apa yang terjadi di pemberitaan ini, Manchester City sepertinya ingin melakukan strategi bumi hangus. Artinya apa? Kalau mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau, mereka ingin menghancurkan IPL gitu. Jadi ini kalau dari saya, saya ini ngomong bukan hanya kepada fans Arsenal, saya ngomong kepada fans Liverpool, saya ngomong kepada fans United, saya ngomong kepada fans Chelsea, saya ngomong kepada fans Spurs. Saya ngomong kepada semua fans IPL ya bahwa kalau Manchester City mendapatkan apa yang mereka mau, liga ini sudah tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan kalau menurut saya liga ini akan hancur. Jadi dari saya ini saya mau ngomong ini bukan hanya kepada fans Arsenal. Ya, sebelum kita bahas lebih lanjut ya teman-teman, perkenalkan buat yang baru pertama kali hadir di sini, channel saya adalah fans channel Arsenal, tapi saya juga melakukan pembahasan pemberitaan-pemberitaan yang sedang terjadi ya, seperti berita ini. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh yuk di like, share dan subscribe ya. Oke, saya tidak akan melakukan pembacaan berita ya, ini karena ini panjang, teman-teman bisa nanti linknya saya sertakan ya di sini. Ntar ini ya ini ya beritanya dari The Lawyer. Jadi ini artikel dari Inggris juga ini yang membahas ini pengacara-pengacara ya. Jadi The Lawyer. Intinya gini, beberapa bulan yang lalu Manchester City ini melakukan tuntutan hukum kepada IPL yang mereka ingin bahwa aturan APT ini, aturan tadi Associated Party Trade ini untuk dihapuskan karena melanggar aturan hukum secara umum, aturan kompetisi dagang lah ya. Ini bahwa IPL ini melanggar aturan kompetisi dagang di Inggris gitu. Dan pengadilannya, tribunalnya ini sudah selesai dan itu memang ada beberapa poin yang dimenangkan oleh Manchester City ya, dan Manchester City itu mengumumkan bahwa mereka sudah menang dan APT ini harus segera dihapuskan. Tapi dari IPL itu melakukan pernyataan bahwa tribunal ini melihat bahwa aturan APT ini memang diperlukan dan memang benar ada beberapa detail aturan ini yang tidak sesuai dengan aturan kompetisi dagang tersebut dan akan segera diperbaiki dan akan diamandemen. Ya, lalu Manchester City melakukan pernyataan tambahan lagi dengan mengirim surat kepada klub-klub, surat terbuka ya kepada klub-klub IPL yang lain ini dengan pernyataan bahwa IPL ini sudah menipu ya kepada klub dan kepada halayak umum tentang hasil tribunal tersebut, dan meminta agar IPL segera menghapuskan aturan APT gitu ya. IPL menjawab dengan bahwa mereka tidak melakukan penipuan dan tetap berpegang teguh pada pernyataan sebelumnya. Oke ya itu. Sorry, saya agak batuk nih. Saya di sini ingin melakukan beberapa kesimpulan aja dari pemberitaan tersebut ya. Jadi intinya bahwa yang dimenangkan oleh Manchester City itu ada 2 poin. Yang pertama itu adalah amandemen yang dilakukan oleh IPL itu di bulan Februari kemarin ya. Jadi amandemen yang dilakukan dari Januari Februari kemarin
itu memang benar dinyatakan tidak sesuai dengan aturan hukum karena ini mempersulit bagi tim-tim ini untuk sponsorshipnya ini bisa tembus dari aturan APT gitu ya. Jadi itu dinyatakan tidak sesuai dengan aturan persaingan dagang, dan itu dimenangkan oleh Manchester City, dan Manchester City meminta aturannya kasus sponsor yang dilakukan oleh Manchester City di bulan tersebut untuk bisa diloloskan. Lalu yang kedua, ini poin yang dimenangkan oleh Manchester City ini adalah bahwa pinjaman tanpa bunga atau pinjaman bunga ringan dari pemegang saham klub itu tidak boleh dikecualikan dari aturan APT gitu ya. Jadi ini juga dimenangkan oleh Manchester City. Jadi bahwa klub ini, pemilik klub, pemegang saham ini tidak boleh, kalaupun melakukan pinjaman tanpa modal, ini harus masuk aturan APT gitu ya. Jadi tidak boleh dikecualikan. Ini buat saya kesimpulan, buat saya ini sebenarnya IPL ini kan, kalau kita ibaratkan sebagai bendungan, aturan APT ini sebagai bendungan. IPL ini tidak menutup mata bahwa pemilik klub ini ingin melakukan suntikan dana. Dikasihlah itu jalan untuk melakukan suntikan dana. Di bendungan ini dibikin ada satu lubang. Nah, itu pinjaman bunga ringan atau tanpa bunga kepada klub. Tapi Manchester City nggak mau kalau lewat lubang ini. Manchester City ini pengen bendungan ini, aturan APT ini dirobohkan sama sekali sehingga mereka bisa nyuntik dana sebesar-besarnya melalui sponsorship gitu ya. Artinya kalau dilakukan seperti ini, aturan FFP itu nggak ada gunanya. Ya, jadi kalau aturan APT ini dirobohkan sama sekali, kita nggak perlu ada aturan FFP karena percuma gitu ya, karena semua aturan FFP ini akan bisa dilewati melalui sponsorship gitu ya. Jadi ini yang menjadi masalah, kenapa saya bilang ini adalah strategi bumi hangus gitu. Dan selanjutnya ini adalah Manchester City ini juga melakukan ancaman kepada IPL. Kalau aturan APT ini tidak segera dihapuskan, mereka akan melakukan tuntutan hukum lanjutan kepada IPL dan akan terus melakukan sampai aturan APT ini dihapuskan. Ya, jadi inilah kenapa saya bilang ini strategi bumi hangus. Dan ini saya ngomong kepada fans semua ya. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Tottenham, lalu ya klub-klub IPL lain lah ya, yang kalian dukung. Kalau ini Manchester City mendapatkan apa yang mereka mau, kita nggak akan punya liga lagi, kita nggak akan punya klub untuk kita dukung lagi. Jadi ini makanya saya ngomong seperti ini, dan saya harapkan teman-teman juga share. Ya, jadi ini bahwa tuntutan hukum yang dilakukan oleh Manchester City sebagian besar ini ya ditolak oleh tribunal, oleh pengadilan ini ditolak, dan secara umum tribunal ini merasa bahwa aturan APT ini ya memang diperlukan. Namun memang ada beberapa poin yang secara teknis ini melanggar aturan aturan persaingan dagang di Inggris gitu ya. Jadi ini akan segera diamandemen juga gitu loh oleh IPL gitu ya, dan mereka ingin melakukan amandemen, dan baru saja tadi saya baca juga ada rapat darurat untuk melakukan amandemen untuk mengganti poin-poin yang tadi tidak sesuai dengan hukum umum di Inggris gitu ya. Tapi bahwa secara prinsip tribunal ini juga, jadi pengadilan tidak menemukan bahwa secara prinsip aturan APT ini melanggar hukum dagang di Inggris gitu. Jadi secara umum aturan APT ini ya sesuai, hanya ada beberapa poin secara detail di dalamnya yang ini harus diperbaiki gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat di timeline, mungkin ada pendukung Manchester City yang bilang bahwa kita menang. Ya, ini pertama,
Untuk pengadilan APT ini terpisah dari pengadilan yang 115. Ini beda lagi. Jadi mereka nggak menang apa-apa dari yang 115. Kedua, ya ini tadi yang dimenangkan hanya poin teknis, yang ya tadi poin teknis ini hanya sebagian kecil, dan itu hanya dari Februari, bukan Februari 2024 ini ya, bukan dari sejak awal aturan APT ini diperkenalkan di 2021. Dan yang kedua adalah untuk menutup tadi pinjaman tanpa bunga atau bunga rendah dari pemegang saham. Ya, ini yang kedua ini sebenarnya ini tidak menguntungkan Manchester City tapi merugikan klub lain ya. Ini bukan merugikan. Ya, bilang merugikan aja lah biar lebih sederhana pembahasannya ya. Jadi kalau memang ini nanti ditutup bahwa tidak boleh ada pinjaman tanpa modal atau bunga rendah gitu ya. Arsenal akan kena. Aturan APT ini Arsenal akan kena. Yang kedua itu ya bukan hanya Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea juga akan kena. Intinya banyak klub Inggris ini yang akan kena aturan APT ini kalau tadi ditutup, pinjaman tanpa bunga atau bunga rendah ini ditutup, maka ini akan masuk sebagai aturan APT yang tidak boleh dilakukan. Tadi saya baca juga ini sebenarnya ya ya mau oke, nanti akan ditutup tapi tidak menjadi retroaktif. Artinya apa yang sudah dilakukan kemarin ya tidak akan disanksi, tapi yang akan disanksi adalah nanti sejak amandemen tersebut dilakukan. Amandemen untuk menutup pinjaman tanpa bunga atau bunga rendah tadi, kalau itu sudah ditutup, nah itu mulai sejak saat itu maka akan kena aturan APT kalau masih melakukan pinjaman tanpa bunga atau pinjaman bunga rendah. Ya, ini. Jadi ya kalau dari saya ya ayo gitu kan kita lakukan, dan menurut saya ini hal yang bagus, supaya memang sepak bola ini secara keuangan jangan sampai itu apa ya. Kalau dari saya aturan APT atau FFP ini gitu ya, ini tidak untuk Manchester City mungkin sebenarnya nggak akan masalah lah. Tapi kita lihat banyak klub-klub lain yang saat ini bangkrut. Teman-teman boleh cek lah itu klub-klub kecil-kecil di luar sana, bukan hanya di Inggris tapi di seluruh Eropa yang mereka bangkrut lalu mereka hilang dari peredaran gitu ya. Ini semua karena mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada di aturan FFP dan APT yang sekarang ini gitu ya. Dulu belum ada aturan gitu kan. Cuman kalau mereka lakukan sekarang gitu kan, itu mereka melanggar aturan. Jadi klub-klub yang bangkrut ini karena mereka melakukan hal-hal yang sekarang dilarang gitu loh. Dan ini yang dicoba dicegah oleh IPL, ini yang coba dicegah oleh UEFA. Jangan sampai klub-klub ini melakukan apa ya, suntikan dana yang terlalu nggak kira-kira, sehingga akhirnya ketika pemilik ini cabut, klub yang amburadul gitu. Ya ini jadi yang berusaha dicegah. Dan ini dari saya ngomong kepada semua fans sekali lagi ya, bukan hanya fans Arsenal. Kalian harus mendukung IPL, karena kalau kalian nggak mendukung IPL, ini bumi hangus dari Manchester City ingin menghancurkan secara umum IPL. Mungkin tujuannya apa? Mereka ingin join European Super League, nggak tahu. Ya, tapi ini dari saya bahwa ini hal yang sangat berbahaya apa yang dilakukan oleh Manchester City. Dan tadi seperti saya bilang, banyak poin-poin yang mereka ajukan ini tidak didukung oleh tribunal, dan hanya poin-poin kecil yang perlu diamandemen, itu saja. Jadi kalau Manchester City masih ribut setelah ini tentang aturan APT, ya ini tadi sekali lagi, ini strategi bumi hangus yang menurut saya kita sebagai fans semua harus melawan Manchester City. Ya, bukan hanya fans Arsenal, tapi semua, menurut saya semua fans IPL harus melawan. Kenapa? Karena ini kalau mereka dapat apa yang mereka mau, IPL rusak dan kita tidak punya klub lagi untuk kita dukung. Gitu ya. Ya itu sih dari saya. Terima kasih udah mendengar pembahasan saya. Untuk teman-teman ya yang sudah like, share, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa ya di pembahasan kita berikutnya.